Halo guys, apa kabar kalian semua? Senang banget kita bisa ngumpul lagi di sini. Hari ini kita akan lanjutin ngobrol santai kita yang deep banget, tentang satu hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, kekuatan tersembunyi dalam sikap pasrah. Ini adalah video bagian 22 dari playlist Seni Melepaskan Beban Batin, Letting Go. Mari kita mulai. Part 1. Mengapa kita sering stuck? Banyak dari kita yang sering merasa stuck, kayak jalan di tempat. Kita ingin maju, ingin bahagia, tapi rasanya ada aja yang nahan. Nah, kita akan bongkar kenapa hal itu terjadi, dan hubungannya dengan dua hal yang sering kita dengar, apati dan depresi. Sebelum terlalu jauh, satu disclaimer penting dari kita. Di sini kita bukan mau menggurui atau mengajari. Kita semua ini sama-sama murid yang terus mau bertumbuh dan belajar. Tujuannya cuma satu, membuka jalan buat teman-teman bisa masuk ke kesadaran diri masing-masing. Part 2. Membedah program diri kita. Pernah dengar analogi ini? Pikiran kita ini, atau mind, itu seperti komputer. Saat kita lahir, kita sudah punya operating system yang sama, kemanusiaan. Kita semua pada dasarnya adalah manusia. Tapi begitu kita tumbuh, mind kita mulai diinstal program-program baru. Program-program ini apa? Ya, identitas kita, suku, agama, ras, sistem keyakinan, bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil kita. Program inilah yang sering membuat kita lupa sama kemanusiaan kita. Kita jadi mudah menilai, merendahkan, karena kita tertutup oleh identitas dan semua program itu. Coba deh bayangin, kalau ada teman yang nyebelin, Hawkins bilang, ya sudah, mungkin memang programnya dia begitu. Program lama yang belum pernah diupdate, gimana dia mau beradaptasi sama kehidupan yang dinamis? Inilah kenapa kita harus terus belajar. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita, pasti mau mengajarkan sesuatu. Poin krusialnya ada di sistem keyakinan. Itu adalah program inti kita, dan kabar baiknya, karena semua itu program, maka semua itu bisa dipertanyakan, dibatalkan, dan dibalik. Coba jujur, seberapa sering kamu mempertanyakan keyakinanmu? Jangan-jangan selama ini kita cuma menjalankan automatic response. Misalnya, aku ingin bahagia, yang kita cari adalah bahagia di luar, tapi kita lupa, program akunya belum di-upgrade. Kalau kita mau, program positif itu bisa menggantikan yang negatif. Urusannya cuma satu, mau atau tidak. Aku tidak bisa memaafkan. Itu sebetulnya adalah, aku tidak mau ganti program. Kenapa? Karena program benci, dendam, dan julid itu yang selama ini dipakai dan membuat kita nyaman. Part 3. Melucuti apati dan depresi. Sekarang kita bedah apati. Kondisi apati sangat erat kaitannya dengan keyakinan, aku tidak mampu. Tapi Hawkins mengingatkan, aku tak mampu, seringkali adalah selubung bagi aku tak akan. Kayaknya aku enggak mungkin deh. Itu sama dengan, aku gak mau. Ini aneh kan? Di satu sisi kita pengen, tapi di sisi lain, kita membatalkan keinginan kita sendiri. Kita jadi konflik sendiri di dalam. Coba kita tanya ke diri sendiri, apakah aku memang tidak mampu? Atau sebenarnya aku tidak mau? Seringkali alasan kita bilang tidak mampu adalah karena kita enggan melepaskan kebanggaan diri, takut terlihat canggung, atau malas untuk menghabiskan waktu dan energi yang diperlukan. Kita keburu malas duluan. Manusia memang cenderung ingin mengeluarkan energi sekecil-kecilnya, tapi ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya alias maruk. Ketika kita ganti, aku tak mampu, menjadi, aku tak akan, semua perasaan yang terkait, rasa malu, keengganan, perlawanan, itu akan muncul. Dan inilah yang bisa kita pasrahkan, letting go. Kita akan sadar, ternyata alasan utamanya adalah keengganan, bukan ketidakmampuan. Part 4. Musuh terbesar, menyalahkan. Oke, sekarang ke poin paling penting, menyalahkan. Ini adalah bos level yang harus kita atasi untuk keluar dari apati dan depresi. Hawkins dengan tegas mengatakan, menyalahkan adalah seluruh masalah itu sendiri. Coba deh kumpulkan semua masalahmu. Kalau di zip,
isinya cuma satu, menyalahkan. Kenapa kita suka menyalahkan? Karena ada imbalan rahasia yang kita dapat. Kita suka jadi korban, karena itu paket yang menggoda. Kita jadi punya dalih buat diri sendiri. Tapi ada risiko yang harus ditanggung, hilangnya kebebasan. Orang yang banyak menyalahkan batinnya tidak pernah merasa merdeka. Pikirkan ini, menyalahkan membuat kita tetap terbatas dan kecil, tapi kita tidak merasa bersalah. Kita merasa kitalah yang lebih baik, padahal kita tidak bertumbuh. Aku tuh gini gara-gara kamu, padahal kamu cuma bicara, tapi saya yang memilih untuk mendengarkan. Jadi masalahnya bukan di siapa, tapi di filter kita. Langkah pertama untuk keluar dari menyalahkan. Sadari bahwa kita memilih untuk menyalahkan orang lain yang mengalami situasi yang sama, seperti Viktor Frankl di kamp konsentrasi Nazi, memilih untuk memaafkan. Opsi itu terbuka juga untuk kita. Saat kita menyalahkan, kita memposisikan diri sebagai korban yang tidak berdaya. Padahal kita bebas memilih sikap. Ini menempatkan kita dalam kesadaran yang lebih tinggi. Part 5. Pohon bambu versus suling. Kenapa kita sering mengambil imbalan kecil seperti menyalahkan? Karena kita mencari kenyamanan instan. Kita harus melihat kepuasan dan kenikmatan rahasia yang kita dapat dari mengasihani diri, kekesalan, dan amarah, lalu memasrahkan semua imbalan kecil itu. Kita harus belajar untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan melihat bahwa depresi dan apati adalah akibat dari kurangnya pemahaman akan kesadaran penerimaan. Mari kita tutup dengan kisah indah, pohon bambu dan suling. Pohon bambu iri pada suling, yang harganya mahal dan menghasilkan suara indah. Suling menjawab, aku menjadi suling karena aku harus dipotong dulu, diamplas, dibakar dan dibolong-bolongi hingga bisa menghasilkan bunyi yang indah. Kualitas dan harga yang mahal itu ternyata didapat bukan dari kenyamanan, tapi dari proses menerima penderitaan. Kita harus melepaskan perlawanan terhadap fase ini. Pilihannya ada di tanganmu. Mau jadi pohon bambu yang biasa aja atau menjadi suling yang mengalami proses sedemikian rupa hingga menghasilkan harmoni dan harga yang mahal. Alam semesta tersusun dari dualitas. Ada takut, ada keberanian, ada benci, ada cinta. Jalan keluar kita bukan menolak yang negatif, tapi menerima dan melepaskan keduanya, dan fokus pada yang positif. Tantangan buat kamu, mulai sekarang sadari, setiap kali kamu merasa gak sanggup, coba tanyakan, apakah ini gak sanggup? Atau sebetulnya aku gak mau aja? Kekuatan pasrah sejati adalah memilih untuk memaafkan dan memilih untuk bertumbuh. Ingat, jangan bosan untuk belajar, dan jangan lupa untuk latihan. Sesuatu yang tidak dilatih, tidak akan kita kuasai. Terima kasih sudah membersamai pelajaran ini. Semoga dosis fokus yang kita dapatkan ini tidak cepat hilang. Love you all. Sampai ketemu di video bagian 23 playlist seni melepaskan beban batin. Letting go.